Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fresya Putri, NIM 20042219. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maldini, NIM 2004-2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Ramdhani, NIM 20042265. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengawasan dan peradilan administrasi negara. Yang pertama, pengertian pengawasan dan peradilan administrasi negara. Menurut Atmo Sudirjo mengatakan bahwa pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kegiatan sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana, dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan, dan ditetapkan sebelumnya, serta diselenggarakan dalam wadah yang telah tersusun untuk tujuan tertentu. Penyelenggaraannya suatu usaha memerlukan adanya pengawasan. Jika dalam organisasi terjadi penyimpangan, maka pengawasan dapat dilakukan tindakan perbaikan. Peradilan Tata Usaha Negara Persatuan atau disebut juga peradilan administrasi mencerminkan ciri dari konsep negara hukum. Peradilan taat usaha negara merupakan suatu aturan yang dapat menciptakan pemerintah yang bersih, mencegah pejabat tata usaha dalam negara dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenangnya, dan juga mencegah pejabat tata usaha negara salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, peradilan tata usaha termasuk persoalan kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara atau administrasi negara, pejabat pemerintah dengan seseorang atau badan hukum peserta seperti perseorangan terbatas, yayasan, dan hukum lainnya. Peradilan administrasi negara adalah memberikan jaminan pengayoman hukum tidak hanya untuk rakyat semata-mata, melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Eksistensi keberadaan peradilan di Indonesia sebagai bentuk peradilan administrasi yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Supremasi hukum adalah sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaannya terbatas. Semua warga negara, baik selalu pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara, tunduk pada hukum, sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi, setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama. Eksistensi peradilan administrasi dalam hukum administrasi negara. Karakteristik negara hukum: adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan pertama kali oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19. Adanya suatu peradilan administrasi untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Tujuan
Pembentukan peradilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negara yang merasa haknya dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyelenggaraan peradilan secara imparsial telah dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan peradilan. Bentuk pengawasan dan peradilan administrasi negara. Menurut Situmorang, di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk pengawasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Yang kedua, pengawasan secara tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan ini bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah, baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan DPRD, maupun keputusan pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan ini lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peradilan di Indonesia berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari: pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kelembagaan pengawasan dan peradilan administrasi negara. Dengan realitas masih lemahnya pengawasan terhadap perilaku hakim selama ini, memunculkan perlunya adanya pengawasan eksternal, yaitu pengawasan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal terhadap hakim ini diharapkan mampu menjawab berbagai problematik menyangkut kelemahan pengawasan internal oleh MA. Hal ini sangat urgen, karena dapat mendorong terciptanya sinergi antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Selain itu, MA juga mengharapkan Komisi Yudisial menjadi pengawasan eksternal hakim, karena MA memandang pengawas internal tak bisa diharapkan, sehingga diperlukan Komisi Yudisial
yudisial sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim termasuk Hakim Agung. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara selalu dihadapkan pada persoalan keadilan. Artinya, hakim selalu dituntut berlaku adil dan tidak berpihak dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Persoalan yang dihadapi hakim untuk dapat mewujudkan suatu keadilan adalah kasus yang diperiksa dan diputus memiliki perbedaan latar belakang, motivasi terjadinya suatu kasus, dan lain-lain. Karena itu, untuk mewujudkan suatu putusan yang adil dan tidak memihak, diperlukan standar norma hukum sebagai patokan bagi para hakim dalam memutus perkara, sehingga tidak terjadi lagi adanya contempt of court. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman guna mewujudkan peradilan yang imparsial, maka pengawasan terhadap hakim menjadi sesuatu yang sangat urgen. Pengawasan itu tidak hanya dilakukan secara internal oleh MA, tapi juga oleh lembaga eksternal yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, dengan keterlibatan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, baik secara preventif maupun represif, maka upaya untuk mewujudkan peradilan yang imparsial dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman akan dapat direalisasikan. Pengawasan oleh Komisi Yudisial adalah menyangkut etika dalam perilaku hakim. Sedangkan Mahkamah Agung selain mengawasi etika dan perilaku hakim, juga mengawasi masalah bersifat teknik yudisial. Dengan dua pengawasan, yakni MA dan Komisi Yudisial, diharapkan perilaku dan kinerja para hakim seperti yang diharapkan masyarakat dapat mewujudkan peradilan yang imparsial, bersih, independen, dan akuntabel. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun sistem pengawasan yang akuntabel. Pertama, perlu didorong suatu keterbukaan dalam menjalankan dan mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai lembaga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Informasi tersebut haruslah bersifat akurat dan aktual mengenai kinerja dari institusi kepada justisiable. Kedua, upaya-upaya untuk memastikan adanya independensi atau kebebasan hakim perlu terus dilakukan. Independensi tetap menjadi salah satu prinsip yang sangat penting, karena harus dimaknai sebagai keadaan di mana kekuasaan kehakiman tidak hanya dibebaskan dari intervensi kekuasaan saja, tetapi juga semua faktor pengaruh atau tekanan pihak lainnya yang bertentangan dengan integritas dan kredibilitas kekuasaan kehakiman yang baik.